pada dasar tawadhu. Wa khabaru la wudu'a utawi hadis la wudu'a ora ana jenise wudu iku sampurna liman kedue wong lam yusami kang ora ngarani sapa man Allah ing Allah iku mahmulun den tanggungaken alal kamali ing atase kasampurnan. Jadi ada hadis yang seperti itu, pengertiannya bukan tidak sah wudunya, tapi tidak sempurna wudunya. Makanya tadi diartikannya la wudu'a, ora ana jenise wudu iku sampurna, kamilun. Tidak akan sempurna wudunya seseorang kalau tidak mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mempunyai sifat bagus, dzibalin, semua juga kita awali dengan bismillah. Karena tidak akan sempurna kalau tidak diawali dengan bismillah tadi. Wa qalluha utawi luweh kidik-kidik bismillah. Iku bismillahi, lafadz bismillahi boleh. Paling sedikit bismillah. Nawaitul wudu'a misalnya. Wa akmaluha utawi luweh sempurnane bismillah iku bismillahirrahmanirrahim, lafadz bismillahirrahmanirrahim. Jadi terserah, kita boleh hanya dengan mengucapkan bismillah, tapi sangat dianjurkan kalau kita mengucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim secara utuh, karena itu lebih sempurna. Wa sunnatu ta kesunatane iku ayak dia yang nekani sapa mutawaddi. Kemudian kesunatan melakukan ucapan bismillah. Iku ayak dia yang den nekaaken, iku ayak dia yang nekaaken sapa mutawaddi bil basmalati kelawan maca bismillah. Makrunatan khalih den barengaken biniati kelawan niat. Ma awali ghuslil kafaini sartane kawitane masuh epek-epek. Ini sunatnya mengucapkan bismillah bersamaan dengan niat pada saat membasuh telapak tangan. Berarti ini bukan niat berwudu, tapi niat melakukan kesunatan wudu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh telapak tangan yang sifatnya sunat. Bukan membasuh tangan yang sifatnya wajib dalam wudu, bukan. Tapi membasuh tangan sebelum kita melaksanakan fardunya wudu yang lain. Jadi bismillah bersamaan dengan membasuh tangan. Fayanwi mongko niat sapa mutawaddi ma'aha sartane bismillah ghuslal kafaini ing masuh epek-epek loro. Jadi pada saat berniat kita juga melaksanakan membasuh tangan dua. Biayu korinaha kelawan yento barengaken sapa mutawaddi ing bismillah. Biha kelawan niat inda awali ghuslihima ing dalem kawitane masuh karone kafain. Ini gambaran pelaksanaannya. Biayu korinaha, gambarannya dengan cara bersamaan niat pada saat membasuh kedua tangan. Jadi dua tangan, dua telapak tangan, bukan dua tangan kalau yang ini. Karena yang disunatkan kan membasuh dua telapak tangan. Pada saat membasuh kedua telapak tangan, itu kita membaca bismillah juga. Sumaya talafadu mongko nuli
nglafataken sapa mutawaddi biha kelawan niat sirron khalih samar akibat tasmiyati ing dalem sakwuse maca bismillah. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kemudian diucapkan secara samar. Niatnya itu diucapkan secara samar setelah membaca bismillah. Niat apa? Niat membasuh telapak tangan yang sifatnya sunat. Jadi niat mengerjakan kesunatannya wudhu. Fal muradu monggo te kang den karepaken bitak dimin niati kelawan dinginaken niat ala ghuslil kafaini ngerekaken ing atase masuh epek-epek loro iku takdimuha dinginaken karone niat iku takdimuha dinginaken ing niat alal farogi ing atase rampung minhu saking ghuslul kafain. Kemudian ini ada penjelasan yang dimaksud dengan mendahulukan niat terhadap membasuh kedua telapak tangan itu adalah niatnya sudah diucapkan sebelum selesai membasuh tangan. Jadi tidak harus kita basuh, kita niat kemudian membasuh tangan, tidak. Yang penting pada saat kita masih membasuh tangan, kita sudah melakukan niat membasuh tangan atau niat menjalankan kesunatan. Belum selesai, niatnya sudah selesai. Itu yang dimaksud takdimun niat ala ghuslil kafain. Tidak harus berurutan. Niat kemudian membasuh, tidak. Karena pada umumnya niat itu bersamaan dengan mengerjakan sesuatu yang pertama kali. Wa min halan iku setengah saking sunan juga termasuk disunatkan lagi at-talafudhu utai ngucapaken biniati kelawan niat. Jadi mengucapkan niat itu sebenarnya sifatnya sunat, tidak harus, karena niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Tapi kalau diucapkan, jadi hatinya mengucapkan niat bersamaan dengan ucapan yang didzohirkan, itu hukumnya sunat. Akibat tasmiyati ing dalem sakwuse maca bismillah, sudah barang tentu ini agak jauh antara tasmiyah dengan niat yang ini, niat wudhu. Jadi niatnya wudhu diucapkan keras misalnya, setidak-tidaknya diri sendiri sudah terdengar. Kama kau keterangan tuqarraru kang den tetepaken apa mah. Jadi setelah bismillah. Tadi kan bismillah sudah mengerjakan cuci tangan, sudah berkumur, sudah menghisap air ke dalam hidung. Jadi sudah banyak, tapi semua sunat. Sedangkan yang ini niatnya wudhu, itu di belakang setelah tasmiyah dan lain-lain. Wa inda ghuslil wajhi lan nalikane masuh wajah in akhoroha lamun ngakhiraken sapa mutawaddi ing niat ilaihi maring ghuslul wajhi. Jadi niatnya harus tetap setelah bismillah apabila
niatnya diakhirkan sampai membasuh wajah. Ini sudah pasti seperti itu karena niat wudhu harus bersamaan dengan membasuh wajah. Liyuisa ida, ini tujuan kenapa niat harus dilafatkan, diucapkan. Liyuisa ida dra penulungi apa al-lisanu lisan al-qalba ing ati. Ini tujuan yang utama. Jadi semua niat itu sebenarnya terletak dalam hati, tapi kalau diucapkan tujuannya untuk menolong hati. Jadi lesannya menuntun hati agar mengucapkan seperti yang diucapkan oleh lesan. Kalau tidak mengucapkan tidak apa-apa. Jadi kita sholat misalnya langsung berdiri Allahu Akbar, tapi hatinya niat usolli fardhu duhri, misalnya seperti itu sudah selesai. Tidak harus mengucapkan usolli fardhu duhri Allahu Akbar. Jadi jangan dipermasalahkan kalau masalah seperti itu. Wastisqabuha lan nglanggengaken niat biqalbihi ing dalem atine mutawaddi. Jadi niatnya wudhu itu panggah atau selalu di dalam hati, tidak berubah sama sekali. Diingat-ingat bahwa pada saat ini melakukan wudhu itu namanya istisqabuha biqalbihi min awali wudhuihi, saking kawitane wudhune mutawaddi ila akhirihi tumeka maring akhire wudhu. Jadi terus-terusan selalu mengingat kalau kita melaksanakan wudhu, mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki. 5 krono barang fihi kang tetep ing dalam istishab min mazidil khuduri, nyatane saking tambah hadir al matlubi kang den suprih apa khudur fil ibadati ing dalam ibadah. Ini alasannya karena dengan istishab, dengan selalu mengingat bahwa kita melaksanakan wudhu, niatnya di dalam hati seperti itu, maka kita mendapat tambahan kekhidmatan melaksanakan ibadah, sebab hatinya juga ikut melaksanakan wudhu. Karena matlub yang dikerjakan itu adalah wudhu. Sama saja dengan khusyuk dalam hal sholat. Jadi tidak cukup kalau wudhu asal membasuh gitu saja, jangan. Tapi dirasakan dalam hati. Saat ini membasuh tangan, saat ini membasuh kaki dan seterusnya. Wa marrolan musdingin apa anastisqabaha, teman sedune barengaken niat hukman ing dalam hukume iku sartun dadi syarat. Sementara sudah dijelaskan kemarin kalau kebersamaannya niat dengan membasuh wajah itu adalah syarat. Jadi sudah maklum. Ketika membasuh wajah, nawaitu. Fa'in taroka. Ini masalah. Tadi kan disebutkan seandainya kita melakukan wudhu, disunatkan untuk membaca bismillah. Kemudian fa'in taroka, mengkalamun tinggal sapa mutawaddi atas miata ing maca bismillah. Jadi mutawaddi tidak mengucapkan bismillah langsung bior gitu. Fi awalihi ing dalam kawitane wudhu, ail wudhu'i tegese wudhu. Tapi langsung membasuh wajah misalnya, atau paling tidak mau melaksanakan kesunatan membasuh telapak tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur, tapi tetap tidak membaca bismillah, langsung membasuh wajah. Walau amdan, senajan nejo sapa mutawaddi, walaupun meninggalkannya wudhu itu disengaja, ata mongko nekanono sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah qabla faraghihi ing dalem sadurunge rampunge mutawaddi ing wudhu.
Jadi walaupun kita ketinggalan mengucapkan bismillah pada permulaan kali berwudu, apakah itu disengaja